Langit siang itu tampak murung, seolah memahami beban pikiran Raka yang berjalan lesu menyusuri trotoar kota. Jaket tipis yang membungkus tubuhnya tak cukup menghalau angin dingin yang menyelinap di antara gedung-gedung beton. Kantong celananya kosong, dan utang yang menumpuk terus menghantuinya seperti bayangan kelam yang tak bisa dihindari. Di rumah, ibunya terbaring lemah, menanti obat yang tak lagi sanggup dibeli. Raka menghela napas saat melihat warung tempat biasa ia bekerja tutup lebih awal. Sumber penghasilan satu-satunya hilang begitu saja, tanpa penjelasan. Matanya menerawang, mencoba mencari jawaban di jalanan ramai, tapi yang ia temukan hanya kebisingan tanpa makna. Ia terduduk di bangku taman yang menghadap jalan raya, memandangi orang-orang yang berlalu lalang dengan langkah pasti, seolah hidup mereka tak mengenal kesulitan. Tak lama kemudian, seorang pria bersetelan rapi menghampirinya. Wajahnya tenang, suaranya rendah namun berwibawa. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara dari sebuah firma hukum besar, menyebut nama Raka seolah telah lama mengenalnya. Raka sempat curiga, tapi terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Tawaran yang disampaikan pria itu terdengar mengada-ada, menikahi seorang perempuan yang tak dikenal dengan imbalan 5 miliar rupiah. Raka tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon iseng dari orang kaya bosan. Namun, tatapan serius si pria, ditambah sepucuk amplop berisi berkas resmi dan uang muka 1 juta rupiah, membuatnya diam membeku. Ia menatap kertas itu lama, seperti sedang memelototi teka-teki yang jawabannya bisa mengubah hidupnya selamanya. Nama sang perempuan tertera dengan jelas, Nadira Azahra, usia 32 tahun, status janda, kondisi medis, lumpuh total. Kenapa saya? Gumam Raka hampir tak terdengar, namun sang pengacara hanya menjawab singkat, dia memilih Anda sendiri. Tidak ada penjelasan tambahan. Syarat-syarat dalam kontrak tertulis sederhana, tidak boleh meninggalkan rumah selama 3 bulan pertama, tidak boleh membawa tamu, dan tidak boleh menanyakan soal masa lalu Nadira. Sepulangnya ke rumah petak sempit itu, Raka termenung di sisi ranjang ibunya yang tertidur pulas. Lembar-lembar tagihan berserakan di meja kecil, menyodorkan kenyataan yang tak bisa dihindari. Ia tahu ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan hati ringan. Tapi 5 miliar rupiah, angka itu terus mengiang di kepalanya, seakan memanggil-manggil dari balik lembar kontrak. Malam menjelang, dan Raka belum bisa memejamkan mata. Ia membayangkan kemungkinan terburuk penipuan, perjanjian gelap, bahkan jebakan maut. Tapi di sisi lain, suara lirih ibunya dalam tidur membangkitkan rasa putus asa yang selama ini ia tekan. Jika ini satu-satunya jalan, apakah salah bila ia mengambilnya? Akhirnya, saat fajar menyingsing dan cahaya jingga mulai menyusup lewat celah jendela, Raka mengangkat ponselnya. Tangannya gemetar saat menekan nomor yang tertulis di kartu nama sang pengacara. Tak ada lagi keraguan dalam suaranya saat berkata, "Saya setuju." 1 minggu setelah panggilan itu, Raka berdiri di depan gerbang besar berwarna hitam legam. Daun pintunya menjulang, seperti menantang siapapun yang hendak masuk. Di balik pagar besi, terhampar halaman luas yang tak berjiwa, sunyi, terlalu bersih, dan membuat tengkuknya dingin. Mobil yang mengantarnya sejak pagi tadi langsung berlalu setelah ia menurunkan kaki. Tak ada perpisahan, hanya keheningan yang mengiris. Seorang wanita paruh baya muncul dari balik pintu utama, mengenakan seragam abu-abu seperti perawat. Wajahnya datar, senyumnya tipis tanpa kehangatan. Ia memperkenalkan diri sebagai Sari, penjaga rumah sekaligus asisten pribadi Nyonya Nadira. Ia tidak banyak bicara, hanya menyuruh Raka mengganti sepatu, mencuci tangan, dan mengikuti aturan. Setiap kata yang terucap, seperti perintah, bukan ajakan. Raka dibawa menyusuri koridor panjang yang remang. Dinding-dinding rumah itu dipenuhi lukisan tua, tirai tebal menghalangi cahaya masuk. Udara di dalam lembab, meskipun pendingin ruangan menyala. Di ujung lorong, sebuah pintu besar terbuka perlahan, memperlihatkan ruang duduk megah dengan langit-langit tinggi dan perabotan antik yang tak berdebu sedikit pun. Di tengahnya,
Seorang perempuan duduk di kursi roda, menatap lurus ke arahnya. Nadira tak seperti yang ia bayangkan. Wajahnya pucat, namun cantik, seolah waktu tak menyentuhnya. Rambut hitamnya disanggul rapi, sorot matanya tajam, terlalu tajam untuk seseorang yang tak bisa berdiri. Ia tidak tersenyum saat menyambut suaminya yang sah secara hukum. Sebaliknya, ia hanya berkata pelan, "Selamat datang di rumah ini, Raka. Mulai sekarang, hidupmu tak akan sama lagi." Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak bisa dibangunkan. Raka diberi kamar sendiri, tapi tidak boleh keluar malam. Ruangan tertentu dikunci rapat, terutama satu pintu di lantai 2 yang selalu diawasi. Tidak ada tamu, tidak ada suara dari luar, hanya denting jam dinding yang berdetak tanpa henti. Sari selalu mengingatkan, jangan tanya apapun, jangan buka apapun. Raka berusaha mengisi waktu dengan membaca buku dari perpustakaan kecil di dalam rumah. Tapi pikirannya terus dipenuhi rasa ingin tahu. Siapa sebenarnya Nadira? Mengapa ia memilih menikahi pria asing sepertinya? Dan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pintu yang selalu terkunci itu? Semakin ia mencari tahu, semakin ia merasa seperti tikus dalam perangkap mewah. Suatu malam, saat seluruh rumah seolah tertidur, Raka mendengar bunyi aneh dari atas. Ketukan lirih, disusul suara langkah pelan yang tak seharusnya ada. Ia melangkah diam-diam ke tangga, menahan napas saat mendekati sumber suara. Pintu yang dilarang disentuh itu bergetar, seperti ada sesuatu di baliknya yang ingin keluar. Tangannya terulur pelan ke gagang pintu, detak jantungnya memburu. Namun sebelum sempat menyentuhnya, suara datar Nadira terdengar dari arah belakang, lebih dingin daripada malam itu sendiri. "Kalau kau buka pintu itu, Raka, bukan hanya perjanjian kita yang batal. Kau mungkin tak akan pernah bisa keluar dari rumah ini." Sejak malam itu, suasana rumah Nadira berubah. Raka merasa diawasi, meski tak ada siapapun di sekeliling. Setiap langkah yang ia ambil seolah memancing sesuatu dari dinding, seperti roh tak kasat mata yang membenci kehadirannya. Makan malam disajikan dalam diam, tidak ada percakapan, hanya suara sendok menyentuh porselen, membelah keheningan seperti pisau. Nadira semakin misterius. Ia kerap duduk berjam-jam di ruang musik, memainkan lagu-lagu klasik dengan tangan gemetar namun penuh penghayatan. Ia seolah lupa bahwa tubuhnya dikatakan lumpuh. Namun setiap kali Raka mencoba memperhatikan geraknya, Nadira akan segera menghentikan permainan dan memintanya pergi. Tidak ada emosi di wajahnya, hanya mata yang menyimpan luka mendalam dan mungkin ancaman yang belum terucap. Di kamar, Raka mulai menemukan hal-hal tak wajar. Lukisan di dindingnya berubah posisi tanpa ia sadari, cermin kamar mandi retak meski tidak pernah disentuh, dan buku harian yang ia sembunyikan mendadak terbuka pada halaman kosong. Suatu pagi, ia menemukan secarik kertas diselipkan di bawah bantalnya, bertuliskan huruf-huruf tergores kasar, "Pintu itu bukan rahasia terbesar di rumah ini." Pikiran Raka perlahan disergap kegelisahan. Ia ingin pergi, tapi kontrak melarangnya. Telepon tak bisa digunakan untuk panggilan luar. Jaringan internet lemah dan terputus-putus. Ia merasa seperti terjebak di dunia lain, tempat waktu berjalan lambat dan logika tak berlaku. Suatu malam, ia mendengar Nadira berbicara sendiri di balik dinding, menyebut nama seseorang berulang-ulang, seperti mantra yang tak dimengerti. Keesokan harinya, saat membersihkan lemari tua di ruang belakang, Raka menemukan bingkai foto tertutup debu. Di dalamnya tergambar Nadira dengan seorang pria yang tampak karismatik, berdiri di taman yang asing. Namun wajah pria itu dicoret dengan tinta merah. Di belakang bingkai tertulis dengan goresan tajam, "Pengkhianatan dibayar dengan darah." Nafas Raka tercekat, kulit tengkuknya terasa dingin seketika. Tak bisa menahan rasa penasaran, Raka mendekati Sari malam itu. Namun wanita itu hanya memandangi Raka dengan mata berkaca, lalu berbisik, "Kau masih bisa keluar kalau belum terlalu dalam." Ucapannya menggantung, dan sebelum Raka sempat bertanya, Sari berlalu cepat,
menghilang ke lorong gelap seperti bayangan tanpa bentuk. Ketika malam kembali menutup langit, Raka duduk di ranjangnya, menggenggam kontrak yang sudah lecek di tangannya. 5 miliar terasa jauh dan tak berarti dibanding misteri yang mulai menggerogoti kewarasannya. Di luar jendela, bayangan perempuan berdiri diam di tengah taman, tak bergerak, tak berkedip. Rambutnya panjang terurai, wajahnya menatap ke arahnya dalam hening yang mencekam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk rumah itu, Raka berbisik pada dirinya sendiri, mungkin ini bukan hanya soal uang. Mungkin aku sedang dikorbankan. Hujan turun sejak sore dan belum reda hingga larut malam. Petir menyambar langit sesekali, menerangi taman yang kini tampak seperti kuburan tak bernama. Raka duduk di tepi ranjang dengan mata yang enggan terpejam. Suasana rumah kian menyesakkan, dan suara tetesan air dari langit-langit terdengar seperti detik menuju bencana yang belum tiba. Ia merasa waktunya semakin sempit. Perasaannya menjerit, seolah ada sesuatu yang harus segera ditemukan sebelum semuanya terlambat. Malam itu, rasa takut berubah menjadi dorongan. Ia melangkah keluar dari kamar, menapaki koridor dengan hati-hati. Seluruh rumah seolah tidur, namun jiwanya tahu sesuatu sedang terjaga. Langkahnya membawanya ke ruang cermin, tempat yang sebelumnya tak menarik perhatiannya. Ruangan itu hanya berisi satu kaca raksasa yang berdiri dari lantai hingga langit-langit. Tidak ada kursi, tidak ada lampu. Ia mendekat perlahan, dan saat bayangannya terlihat utuh, dadanya berdegup kencang. Di balik pantulan, samar-samar, ia melihat ruangan lain. Bukan pantulan biasa, melainkan celah ke sisi lain rumah yang tersembunyi. Raka menyentuh permukaan cermin dan mendapati celah kecil di tepinya. Dengan dorongan pelan, cermin itu bergeser, memperlihatkan lorong sempit yang menurun ke bawah tanah. Udara di dalamnya dingin dan beraroma logam, seperti darah lama yang mengering. Ia membawa senter kecil dari kamarnya, menyusuri lorong dengan napas tertahan, setiap langkahnya seperti menggugah luka lama yang tak ingin dibuka. Di ujung lorong, ia menemukan ruang rahasia. Ada ranjang tua di tengah, bercat gelap memenuhi lantainya. Foto-foto Nadira terpajang di dinding, namun berbeda, wajahnya murung, matanya sembab, dan di salah satu foto, ada luka di leher yang tak pernah disebut dalam riwayat apapun. Di sisi lain ruangan, sebuah rekaman video diputar otomatis di layar kecil saat ia mendekat. Dalam video itu, Nadira menangis di hadapan kamera. Suaranya gemetar, tubuhnya lebam, dan ia mengucapkan nama suaminya berulang-ulang, "Rafka, tolong aku, dia ingin aku mati." Gambar berikutnya memperlihatkan kecelakaan mobil yang terekam dari kejauhan, dan tubuh perempuan yang dibopong seseorang ke tempat tak dikenal. Raka mundur satu langkah, kakinya gemetar. Nama pria dalam video sama dengan tanda tangan di belakang bingkai foto yang dicoreti tinta merah. Sebelum sempat memproses semuanya, suara pintu berat berderit di atas lorong. Lampu senter Raka berkedip, langkah kaki menggema mendekat, berat dan pelan. Nadira berdiri di ambang lorong, wajahnya tak lagi datar. Matanya merah, air menetes dari rambutnya, entah karena hujan atau karena sesuatu yang lebih mengerikan. Tanpa mengucap sepatah kata, ia menatap Raka dalam-dalam dan berkata lirih, "Sekarang kau tahu siapa yang sebenarnya lumpuh." Raka membeku di tempat, kata-kata Nadira menggantung di udara, mengiris lebih dalam dari sembilu. Lorong gelap di bawah tanah tak lagi hanya menyimpan rahasia, tapi luka yang selama ini dikurung oleh dinding batu dan bisu. Tatapan Nadira menusuk, penuh dendam yang tak pernah padam, seolah api dalam dirinya selama ini hanya menunggu waktu untuk menyala. Dengan langkah perlahan, Nadira menuruni anak tangga tanpa bantuan siapapun. Kursi rodanya tak tampak, tak pernah ada di dekatnya. Gerakan kakinya kaku, namun cukup untuk membuktikan satu hal, semua yang dikatakan selama ini adalah kebohongan. Raka hanya bisa menatap, antara bingung, marah, dan takut. Suara detak jantungnya berpacu dengan derap kaki yang semakin mendekat. "Aku tidak lumpuh, Raka. Aku dikurung," ujarnya pelan,
namun tiap katanya mengandung rasa sakit bertahun-tahun. Orang yang kupanggil suami telah menjadikan rumah ini neraka. Kecelakaan itu bukan kebetulan. Mereka merampas segalanya, nama, kebebasan, bahkan nyawa adikku. Suaranya pecah, tapi air matanya tak keluar. Mungkin sudah habis. Raka mulai memahami potongan-potongan misteri yang ia temukan, foto dengan tinta merah, pintu yang dilarang dibuka, bisikan malam dari ruang kosong. Semua bukan ilusi. Ia telah dilemparkan ke tengah cerita kelam yang bukan miliknya, namun perlahan menjadi bagiannya. Di sudut ruangan itu, tampak peti besi yang terkunci dengan rantai. Nadira menatapnya sekilas, lalu memalingkan wajah. Di dalam sana, tubuh Rafka, gumamnya, lirih seperti angin menggesek tembok. Dia menghilang tanpa jejak karena aku menyembunyikannya. Malam ketika ia mencoba membunuhku kedua kali, aku melawan. Dan menang. Senyumnya tipis, bukan kemenangan, tapi trauma yang belum sembuh. Raka ingin berbicara, bertanya banyak hal, tetapi lidahnya keluh. Pertanyaan paling besar justru menghantuinya, mengapa ia dipilih? Mengapa Nadira tidak kabur, tidak melaporkan semuanya ke polisi? Nadira menatapnya seolah membaca isi kepalanya. Karena kau orang terakhir yang kupercaya, atau paling tidak, yang belum terlibat. Sebelum sempat ia menjawab, pintu rahasia di belakang mereka terbuka tiba-tiba. Sari berdiri di ambang, wajahnya tak seperti sebelumnya. Kali ini penuh panik. Mereka datang, orang-orang keluarga Rafka. Mereka tahu kau di sini, Nona. Mereka tidak akan membiarkan rahasia ini keluar. Panik menyambar lebih cepat dari petir. Nadira menggenggam tangan Raka. Kau ingin pergi, pergilah. Tapi jika kau tinggal, kita harus menyelesaikan semuanya. Sekarang, untuk pertama kali sejak mereka bertemu, Raka melihat wajah Nadira yang jujur, bukan janda lumpuh, bukan wanita kaya, tapi manusia yang remuk dan memilih melawan. Dan di sanalah Raka berdiri, di antara dua jalan, keluar dari mimpi buruk ini, atau menyelam lebih dalam ke dalam pusaran yang mungkin tidak akan pernah membawanya kembali. Kilatan cahaya dari luar menari di dinding lorong, menandai kehadiran mereka yang tak diundang. Suara ban menghantam kerikil di halaman depan terdengar seperti peringatan keras, waktu habis. Raka berdiri di tengah dilema, keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara Nadira tetap mematung, seolah badai di luar tidak akan lebih dahsyat dari yang telah ia hadapi selama ini. Pilihanku sudah dibuat sejak lama, bisik Nadira, lalu melepaskan genggaman tangan Raka dan membuka peti besi itu perlahan. Bau logam tua menyembur keluar, menyergap hidung dengan aroma kematian yang enggan dilupakan. Di dalamnya, jasad yang telah mengering terbungkus kain lusuh, dengan bekas luka yang masih membekas jelas. Biar mereka tahu apa yang telah mereka lakukan. Kebenaran ini harus dilihat. Raka menahan napas, mual berdesakan di tenggorokan. Namun tak ada waktu untuk gentar. Suara langkah kaki mendekat dari lantai atas, kasar dan tergesa, seperti binatang yang mencium bau darah. Sari menuruni tangga dengan napas memburu, membawa koper kecil dan selembar dokumen. Paspor, uang, bukti rekaman, semuanya ada di sini. Tapi kita tak bisa keluar lewat depan, katanya sambil menunjuk pintu rahasia di balik lemari tua. Nadira menggeleng pelan. Aku tak akan lari lagi. Ia menatap Raka dalam-dalam. Tapi kau bisa. Gunakan itu. Bawa kisah ini keluar. Jangan biarkan mereka menulis ulang apa yang terjadi. Kata-katanya menggantung, namun sorot matanya memberi tekanan yang tidak bisa diabaikan. Raka tahu, jika ia tetap tinggal, mungkin hanya satu dari mereka yang akan bertahan. Namun sebelum langkah apapun bisa diambil, pintu utama didobrak. Suara kayu patah bersahut dengan teriakan kasar. 3 pria berpakaian gelap masuk dengan cepat, mata mereka liar seperti pemburu. Yang di tengah, tinggi, bermata tajam, dan penuh amarah berteriak, "Di mana dia? Di mana mayat keparat itu disembunyikan?" Sari berusaha menahan mereka, tapi tubuhnya terhempas ke dinding seperti boneka. Raka melangkah ke depan,
berdiri di hadapan Nadira yang masih memegangi peti terbuka. Ia tak tahu keberanian itu datang dari mana, hanya satu hal yang kini tertanam, ia tak akan membiarkan perempuan itu kembali dikurung oleh siapapun. Nadira bukan korban lagi, ia adalah saksi hidup dari tragedi yang ditutup dengan uang dan kekuasaan. Pria tinggi itu menghampiri Raka, menghunuskan pisau dari balik jaketnya. Kau pikir dia tak pantas mati? Desisnya, penuh kebencian. Tapi sebelum senjata itu sempat menyentuh kulit, suara tembakan meletus di udara. Sari berdiri limbung di belakang, senapan tua di tangan. Salah satu pria terjatuh dengan darah mengucur dari bahunya. Seketika, rumah meledak dalam kekacauan. Suara sirene mulai terdengar di kejauhan. Entah siapa yang memanggil bantuan, tetapi kehadirannya seperti jawaban dari langit yang telah lama bisu. Raka menoleh ke arah Nadira. Ia berdiri tegak di sisi peti, darah menodai ujung gaunnya, namun sorot matanya tidak lagi menyimpan dendam. Rumah itu akhirnya menyerah, setelah bertahun-tahun memelihara dusta. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pintu-pintu yang tertutup selama ini terbuka sendiri. Subuh menggantung di langit, namun tidak ada kelegaan. Kabut menelan halaman rumah besar itu, menciptakan bayangan ganjil di antara pepohonan. Lampu-lampu ambulans dan mobil polisi membelah kegelapan seperti mimpi buruk yang akhirnya disorot cahaya. Di ambang pintu, Nadira berdiri diam, wajahnya pucat, gaun putihnya berlumur darah dan tanah. Di belakangnya, peti terbuka masih membisu, menjadi saksi sunyi dari sebuah pengakuan yang terlalu lama terkubur. Petugas berlalu lalang, menggiring para pria yang tadi malam menerobos masuk. Raka duduk di undakan tangga, selimut menutupi bahunya, tubuhnya lemas, seolah jiwanya belum kembali sepenuhnya. Wajah Sari ditutupi perban, namun senyumnya samar, lega sekaligus hancur. Ia tidak bicara banyak, dan mungkin tak perlu. Semua sudah terjadi. Seorang penyidik mendekat, menyerahkan map berisi laporan awal. Mayat itu cocok dengan catatan orang hilang 7 tahun lalu. Nama, Rafka Baskoro. Nadira menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya tak lepas dari stempel merah bertuliskan CONFIRMED. Dengan suara lirih, nyaris seperti gumaman doa, ia berkata, akhirnya, dunia tahu siapa yang benar-benar terkubur selama ini. Namun kebenaran tak selalu membawa pembebasan yang utuh. Media mulai mengerubungi pagar, sorotan. Kamera mencari wajah Nadira. Mereka haus akan cerita, namun tidak peduli pada luka di baliknya. Pihak keluarga Rafka membantah semua tuduhan, menyebut Nadira gila, menyebut Raka sebagai oportunis yang memanfaatkan keadaan. Mereka membawa pengacara, menyebar opini. Perang baru dimulai. Nadira kembali ke ruang tamu yang sudah porak-poranda. Ia memandangi piano tuanya, lalu duduk perlahan, jari-jarinya menekan tuts dengan nada minor yang nyaring dan memilukan. Lagu yang dulu ia mainkan dalam gelap kini terdengar terang, tapi bukan untuk hiburan, melainkan penguburan. Ia tidak menangis, ia tidak menjerit, ia hanya bermain, dan setiap nada terasa seperti selamat tinggal. Raka mendekat, lalu duduk di sampingnya. Kau tidak harus menghadapi ini sendiri, ucapnya pelan. Nadira berhenti bermain. Dari awal, aku memang sendiri, jawabnya, tapi kali ini tidak getir. Ada semacam keteguhan dalam kalimat itu. Seperti seseorang yang telah melewati api dan kini tak lagi takut terbakar. Sore harinya, surat warisan terakhir Rafka diumumkan. Tidak ada satupun dari keluarganya yang disebut. Semuanya jatuh ke tangan Nadira, termasuk catatan rekening, surat-surat tanah, dan kepemilikan bisnis yang dulunya mereka rebut darinya. Raka menatap Nadira lama. Sekarang kau benar-benar milioner. Lebih dari 5 miliar. Nadira menoleh, lalu tersenyum. Uang tak pernah jadi alasan. Tapi luka, jika dibiarkan diam, akan menuntut nyawa lebih besar dari apapun. Ia bangkit, berjalan menuju pintu, lalu berbalik. Tapi kau yang menyelamatkanku. Bukan dari mereka, tapi dari diriku sendiri. Dan saat pintu tertutup perlahan,
hanya suara angin yang tersisa. Rumah itu sunyi, untuk pertama kali, tanpa hantu. 2 bulan telah berlalu sejak malam kelam itu. Rumah megah yang dulu menyimpan bisikan kini berdiri kosong, dijaga garis polisi dan dipenuhi debu yang tak pernah disapu. Berita tentang kasus Nadira menghiasi halaman utama media nasional. Opini terbelah, sebagian memujanya sebagai korban berani, sebagian mencercanya sebagai pembunuh penuh tipu daya. Namun bagi Nadira sendiri, label tak lagi penting. Yang ia butuhkan hanya satu, damai. Raka kini tinggal di rumah kecil di pinggir kota, jauh dari sorotan. Ia menolak semua undangan wawancara dan tawaran uang. Ia tak ingin hidup dari tragedi orang lain. Namun setiap malam, bayangan piano, peti tua, dan suara Nadira saat bermain nada-nada sunyi itu terus mengusiknya dalam mimpi. Seakan ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang tertinggal di antara mereka. Suatu pagi, amplop tanpa nama tiba di depan pintu. Di dalamnya, sebuah kunci perak, tiket pesawat ke Florence, dan secarik catatan tangan, jika luka tak bisa disembuhkan di tempat ia lahir, mungkin ia bisa dimaafkan di tempat ia tak dikenal. Raka mengenali tulisan itu. Ia tahu, Nadira sedang memulai sesuatu, atau mungkin, mengakhiri semuanya. Ia menatap kunci di tangannya. Sebuah keputusan harus diambil, seperti saat pertama kali ia masuk ke rumah wanita itu. Tapi kini bukan soal uang, bukan soal pelarian. Ini tentang keberanian untuk menutup babak yang belum rampung. Tanpa banyak pertimbangan, ia berkemas, meninggalkan segala yang pernah ia kenal. Ketika ia tiba di kota tua itu, warna senja memantul di kanal-kanal tenang. Suara lonceng gereja menyambut sore, mengiringi langkah-langkah yang menggiringnya ke kafe kecil di sudut Piazza della Signoria. Di sana, di bawah pohon zaitun tua, Nadira duduk dengan gaun hitam sederhana. Ia tampak lebih ringan, lebih damai, seperti seseorang yang tak lagi membawa beban bertahun-tahun di punggungnya. "Kau datang," katanya, tanpa kejutan. Raka mengangguk, "Karena kita belum benar-benar selesai." Nadira menatap ke kejauhan, ke arah jembatan tua yang pernah terbakar pada masa perang. Luka itu seperti jembatan yang terbakar, Raka. Ia bisa disesali, tapi tak perlu dibangun kembali. Yang harus kita lakukan adalah belajar menyeberang tanpa jembatan. Raka duduk di seberangnya, diam sejenak, lalu bertanya, "Apa yang akan kau lakukan dengan semua uang itu?" Nadira tersenyum samar. "Membangun sekolah untuk perempuan yang tak bisa lari. Karena tidak semua punya kesempatan memilih." Senja jatuh perlahan di antara mereka, membawa kesunyian yang hangat, bukan menakutkan. Mungkin luka itu tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Tapi kini, mereka memilih berdiri, bukan tenggelam. Tahun-tahun berlalu seperti embun yang tak sempat disentuh pagi. Nama Nadira Baskoro perlahan hilang dari media. Orang-orang melupakan sensasi, menggantinya dengan kisah baru. Namun di sebuah kota kecil di Italia Tengah, ada sekolah berdiri anggun di atas tanah yang dulunya tak berpenghuni. Di gerbangnya tertulis satu kalimat sederhana, "Tak ada luka yang pantas disangkal." Sekolah itu menerima gadis-gadis yang datang dengan tatapan kosong, mereka yang telah kehilangan suara karena dunia terlalu bising. Nadira tak lagi tampil di depan publik, tapi ia hadir setiap hari. Duduk di ruang baca, mengajarkan kesunyian sebagai bentuk keberanian. Di matanya, mereka bukan korban. Mereka adalah tunas yang pernah dibekukan oleh musim dingin, namun kini tumbuh di tanah yang disirami cinta. Raka tak pernah benar-benar pergi. Ia tak lagi menjadi suami pura-pura. Ia tetap di sisinya, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai sahabat yang diam-diam menyembuhkan. Mereka tidur di kamar berbeda, tapi berjalan berdampingan dalam hidup yang baru. Tak ada pelukan, tak ada janji, hanya kehadiran yang tidak pernah putus, dan itu cukup. Setiap malam, saat suara anak-anak tertidur menggema di lorong-lorong bangunan itu, Nadira akan bermain piano. Bukan lagu sedih, bukan lagu dendam. Hanya nada-nada yang melayang ringan seperti kabut. Raka duduk di sudut,
mendengarkan, menyimpan tiap melodi seperti doa. Mereka tidak perlu berkata bahwa mereka saling mencintai. Mereka sudah saling menyelamatkan, dan itu lebih dari cukup. Pada suatu malam musim dingin, Nadira menuliskan surat terakhirnya, yang ia simpan di dalam kotak kecil bersama foto masa kecilnya dan potongan berita tua tentang rumah besar yang pernah mereka tinggali. Di bagian akhir surat itu tertulis, "Bila aku tiada, jangan tangisi aku sebagai wanita yang lumpuh atau milioner yang terluka. Ingatlah aku sebagai seseorang yang pernah memilih cinta, bahkan saat dunia hanya memberiku alasan untuk membenci." Ketika tubuhnya akhirnya menyerah pada penyakit yang diam-diam menggerogoti sejak lama, Nadira berpulang tanpa teriakan, tanpa drama. Ia pergi seperti lagunya, lembut, tenang, dan tak meninggalkan gema. Raka duduk sendiri di depan makamnya. Tak membawa bunga, hanya membawa kunci perak yang pernah dikirimkan padanya. Ia menaruh kunci itu di atas batu nisan, lalu berdiri. Ia tahu, sebagian dari dirinya akan selalu tinggal di sana. Dan dalam diam yang paling dalam, ia akhirnya mengerti, ada cinta yang tak butuh kata, tak butuh pelukan, dan tak butuh akhir bahagia. Karena cinta sejati, adalah ketika kau tetap memilih tinggal, bahkan saat alasanmu untuk pergi tak terhitung jumlahnya.